Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Pak Mul? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Liburan apa Pak Mul? Belum. Oh, ya ini masih di sekolah, Bu. Oh, masih di sekolah. Masih efektif. Oh, masih efektif. Iya. Iya, Alhamdulillah hari ini kita bisa berdiskusi Pak Mul sebentar. Kira-kira nanti diskusinya itu yang seperti apa Pak Mul? Gini saja, Bu. Kan pada di tempat yang tidak rame, yang tenang, terus sehingga tidak akan terganggu dengan orang lain, Bu. Oh gitu. Nah, apa yang Pak Mul ingin diskusikan dengan saya? Ini loh, Bu. Ada murid saya itu tiap datang ngantuk, tiap datang ngantuk, gitu. Tiap datang ngantuk. Antara kali bangun, suruh cuci muka, ngantuk lagi, ngantuk lagi. Yang seperti itu, ya. Itu setiap hari ya Pak Mul? Kan kebetulan yang saya tahu adalah di saat saya ngajar, Bu. Jadi misalkan saya ngajar, dia datang, tapi udah datang, teman-temannya semangat, teman-temannya nggak semangat, teman-teman yang lain semangat semua, tapi dia tahu-tahu tidur. Padahal lagi ini, Bu, kalau di SMK itu siswa itu sebelum praktek duduk di bawah tanpa kursi untuk instruksi, persiapan praktek. Instruksi kan tidak terlalu lama, tidak terlalu lama-lama, bentar saja sudah tidur, Bu. Terus nanti setelah kita berdiskusi itu keinginannya Pak Mul itu seperti apa setelah berdiskusi ini? Ya paling enggak anak saya itu yang namanya Andi, ya. Ini Andi akan akan tahu bagaimana dia bisa tidak ngantuk lagi atau bisa menata agar tidak ngantuk lagi. Oke, gitu. Jadi pengennya Pak Mul itu biar anak itu yang di kelas itu tidak ngantuk lagi selama pembelajaran gitu nih Pak? Iya, agar sekolahnya efektif gitu kan. Kan Anda namanya yang enggak konsentrasi dengan yang konsentrasi kan beda. Jelas kalau enggak konsentrasi pasti ketinggalan. Perasaannya Pak Mul kalau melihat yang seperti itu, anak-anak yang tidak konsentrasi, yang ngantuk, itu seperti apa? Ya namanya anak kan bermacam-macam, Bu, ya. Bermacam-macam latar belakang, bermacam-macam kebiasaan. Dengan seperti itu jangan lupa, atau saya tetap mengingatkan agar tidak ngantuk bagaimana, tidurnya gimana kan gitu. Berarti setiap kalau pembelajaran itu Pak Mul juga mengingatkan ya, selalu mengingatkan kepada mereka. Iya, mengingatkan. Ya padahal dihitung-hitung anaknya juga manut. Ingatkan ya jawab iya, jawab iya. Tapi masih tetap seperti itu gitu loh. Perasaannya Pak Mul sendiri itu loh, kalau misalnya melihat yang seperti itu kayak gimana? Melihat anak yang seperti itu. Ya namanya guru yang berada di depan. Kalau enggak, kan kalau ada siswa yang kurang memperhatikan sama dengan seperti kurang dihargai begitu. Menurutnya Pak Mul kayak sebagai guru itu harus dihargai itu berarti siswanya itu harus seperti apa nih menurutnya Pak Mul? Yang menurutnya Pak Mul kita sebagai guru itu biar dihargai. Nah, kayak gitu. Ya kan seperti teman-teman yang lain sekolah semangat, perhatikan,
dibilangi ya cepat-cepat dan tanggap. Kan namanya yaitu tadi orang banyak satu kelas 36 Bu. 36 yang yaitu tadi yang satu diingatkan iya ya cuci muka balik lagi seperti itu Bu. Berarti itu kalau di kelas itu sudah diingatkan ya Pak Nggih? Tiap hari Iya, juga diingatkan seperti itu. iya diingatkan Bu, Mm-mm. diingatkan. Ya Jadi jawabnya pengennya Pak iya. Mul itu kalau di kelas itu yang seperti apa berarti? Ya namanya siswa banyak. Tetap seperti yang lain, semangat, Mm-mm. mendengarkan, semuanya kreatif ya kreatif, temannya praktek ya undang sat gitu Bu. Oke. Sehingga Nah, sehingga Pak yang lain bisa itu juga ikut bisa. nah kalau menurutnya Pak Mul untuk menciptakan situasi yang jenengan penginkan itu, nah kira-kira apa yang perlu Bapak siapkan itu? Ya yang biasa kegiatan saya laksanakan adalah dengan misalkan ada yang ada ice breaking-nya, ada yel-yelnya seperti itu. Misalkan saya gini kan, selamat pagi, Banda kan yang lain jawab dengan angkatan itu. Selamat pagi kan gitu. Sama-sama Banda yang bagi yang ngantuk segera bangun. Selain kayak ice breaking tadi, terus ya Pak ya. Iya. Apakah ada yang lainnya Pak menurutnya? Maksudnya yang lainnya gimana, Bu? Yang lain Barangkali jenengan ada cara-cara yang lain yang bisa digunakan selain ice breaking, selain apa yang Bapak sebutkan tadi. saya begini, Bu. Saya panggil, saya tanyakan Hmm, penyebabnya apa, masalahnya apa. hmm, Terus yang saya tanya gini, Bu. hmm. Anaknya seneng main HP sampai malam gitu. Apalagi zaman sekarang kan game online. Iya, iya, Nanti iya. mainnya sampai malam, jam 2 gitu loh. Hmm. Jenengan tahu dari mana Pak main HP-nya itu? Dari siswanya langsung atau kayak gimana? Iya, dari saya sebenarnya langsung Bu. Katanya yang ada sebenarnya cuma ya karena sudah terbiasa sudah ada temannya, ada musuhnya untuk ngajak bermain, Hmm. berarti sulit untuk mengendalikan, untuk dan segera tidur begitu Bu. Hmm. Jadi anaknya sendiri bilang ke jenengan gitu ya, kalau Iya. sulit untuk mengendalikan seperti itu. Hmm. Terus Untuk kira-kira gimana itu Pak nanti? Apa ada penyelesaian yang lain untuk mengatasi yang seperti itu? biasa Bu itu kebetulan wali kelasnya saya Bu. Kebetulan Oh, kelas ya. saya, kadang saya mengkomunikasikan dengan orang tua yang di rumah. Saya ceritakan kepada orang tuanya bahwa atas nama Andi tadi kalau di sekolah sering tidur. Anda dikomunikasikan, tidak tahu orang tuanya gimana agar tidak terlalu malam dan besok di sekolah tidak Iya, ngantuk. iya, iya. Terus komunikasi dengan orang tua nggih. Nah, Ya, jenengan komunikasi dengan orang tua itu melalui virtual seperti ini atau mendatangi atau kayak gimana gitu? ya pakai anu saja Bu, pakai komunikasi pakai HP untuk Hmm, mengingatkan baik lewat WA atau telepon begitu. hmm, iya, Padahal iya. ya juga sering saya ingatkan orang tuanya. Menurutnya Pak Mul, kalau misalnya kita apa namanya kita berkomunikasi virtual seperti ini, apakah itu efektif gitu, Pak? Untuk mana orang tuanya tadi? Iya, ke orang tua tadi. Namanya orang tua Bu kan tidak selalu duduk di Hmm. meja di kursi sehingga ya kesulitan Bu. Hmm. Terus apalagi namanya orang tua juga belum tentu memahami berkaitan dengan seperti ini. Ya yang Ber- cepat pakai HP saja. Pakai HP. Berarti itu. Iya, iya, iya. Jadi
menurutnya Pak Mul untuk penyelesaiannya tadi itu menggunakan secara virtual HP itu ya untuk mempercepat ya. Ya langsung HP. Nah, jadi selain yang Bapak sebutkan tadi, ya mengingatkan restitusi ya tadi ya, yang memanggil anaknya secara langsung itu Pak ya. Ya, Habis itu sama komunikasi sama orang tua. Selain itu ada enggak Pak yang lain alternatif lain yang bisa menyelesaikannya itu, menyelesaikan permasalahannya itu. untuk selanjutnya memanggil orang tua dan anaknya untuk datang ke sekolah, nanti bertemu dengan guru BK, wali kelas, Anda orang tua dan anaknya begitu, Bu. Agar kesepakatan dari orang tua dan anaknya benar akan bisa berubah. Jadi itu alternatif jenengan gitu. Iya. Kira-kira kapan itu Pak untuk pelaksanaannya itu Pak? Ya, Pak, segera mungkin, Bu. Dalam Segera kalau bisa mungkin. dalam Mm-mm. minggu-minggu ini, apalagi ini Mm-mm. mau libur, Bu. Mau libur, Iya. Pak. Nanti setelah libur agar terbiasa gitu. Terbiasa masuk pagi udah ngantuk saja. Nanti kalau udah sedang segera diatasi nanti terlalu lama. Kalau untuk yang menjembatani ya Pak G, antara pertemuan antara jenengan orang tua sama siswanya tadi itu kira-kira siapa nantinya? Nanti ya itu tadi dengan anu juga, Bu, dengan BK. Jadi berkomunikasi Mm-mm. dari BK ada yang dikomunikasikan dengan bahasa BK-nya ya. Anda Oh, iya. bisa sebagai guru dan sebagai apa, beda dengan cara bicara dengan orang BK. BK mungkin Iya. lebih halus, sudah merasuk ke hati. Nah, setelah mengadakan pertemuan itu nanti ya Pak G, pastikan ada tindak lanjutnya. Nah, kira-kira bagaimana caranya Bapak memastikan agar anak itu tidak mengulang lagi, misalnya seperti itu. Biasanya kan saya kasihkan anu, Bu. Karena itu sudah prosesnya lama ya. Mm-mm. Lama tetap komunikasi, masuk pertama dicek, terus apa tadi bersama BK Anda ada seperti kesepakatan bersama kalau Mm-mm. kalau tidak masuk lagi harus bagaimana. Mm-mm. Apalagi nanti misalkan setelah libur masuk pertama harus bagaimana. Itu ada kesepakatan bersama, Bu. Oh gitu, dibuat Semacam kesepakatannya itu tadi. kesepakatan bersama yang Mm-mm. selain lisan juga ada tulisan begitu. Oh iya, iya. Berarti pakai tulisan juga, lisan juga. Oke. Eh, Terakhir, Pak, eh, setelah apa yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira kesimpulannya apa, Pak, dari hasil pertemuan ini tadi? Kesimpulannya berarti Mm-mm. anak harus harus sering dikomunikasi, sering dikontrol antara guru, siswa sendiri, orang tuanya. Berarti sama-sama komunikasi agar tahu anaknya bagaimana di kalau saya di sekolah ya mengkomunikasikan dengan orang tua di sekolah seperti ini, di rumah dengan Mm. orang tua harus bagaimana begitu. Mm. Sehingga dengan tujuan siapa tahu nanti segera pulih kembali atau tidak ngantuk lagi di sekolah. Insya Allah. Terima kasih Pak Mulyono. Jadi intinya apa yang Bapak sampaikan tadi adalah komunikasi yang baik antara sekolah, keluarga, dan anak sendiri itu adalah menjadi harus berkesinambungan gitu Pak. Jadi harus sama Iya, gitu. Bu. Kalau nggak ada Iya, komunikasi yang baik, maka tidak akan berjalan semuanya. Gitu nggak Pak semuanya yang iya, saya ambil iya, dari ini. Terima iya, kasih Pak Mulyono. iya, sama-sama, Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana, Bu, kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Oh iya, Bu. Untuk hari ini berkaitan dengan kesepakatan kemarin untuk datang ada apa, Bu ya?
Oh, nggih. Saya kemarin itu pengen nemui Pak Mul untuk mau Iya, diskusi, Pak. iya Bu. Jadi diskusi maksudnya berupa bagaimana mau anunya Bu. Tekniknya diskusi. Hmm, saya pengennya diskusi yang nyaman ya Pak, yang nyaman, tenang. Biar saya itu bisa mikir gitu Pak nih. Kalau rame misalnya atau nggak tenang itu kan nggak enak. Jadi seperti itu. Oh, kalau kalau gitu anu aja Bu ya, berarti di tempat yang agak sepi, agak santai gitu Bu ya, Nggih, nggih agar Pak. tidak terpengaruh dari orang-orang yang ramai, orang-orang Nggih, yang menyebabkan kurang konsentrasi begitu Bu ya. nggih Pak. Nggih. Untuk itu berkaitan dengan apa Bu yang mau didiskusikan? Oh, iya Pak. Di kelas itu ada murid saya yang sering sekali terlambat gitu Pak. Jadi nggak terlambatnya nggak sekali dua kali gitu Pak. Bahkan kalau seminggu itu bisa 3 kali, terlambat bisa 4 kali, seperti itu nggak hanya seminggu, jadi hampir setiap minggu ini, minggu besoknya juga seperti itu juga, minggu besoknya lagi juga seperti itu. Jadi dia itu sering terlambat gitu. Itu setiap tadi Ibu tahu sendiri ya kalau itu terlambat itu ya, Ya. atau dari informasi-informasi lain Bu. Enggak, saya tahu sendiri Pak, karena kebetulan saya wali kelasnya. Jadi setiap dia masuk kelas itu kan kalau saya di kelas itu kan mau masuk kelas itu harus berbaris dulu di depan Pak. Nah, dia itu mesti datangnya itu kalau sudah di dalam semuanya anak-anak. Kalau sudah berdoa selesai di dalam, nah dia baru datang seperti itu. Hmm. Terus Ibu sudah anu Bu ya, sudah menemui dia, tanya-tanya apa kemungkinan itu penyebabnya jadi terlambat begitu Bu. Ya, saya tanya, sering saya tanya gitu Pak juga ya. Kebetulan itu saya anaknya itu kalau ditanya bilangnya saya bangunnya kesiangan Bu, seperti itu. Kalau nggak gitu, kalau nggak bangun kesiangan ya ayahnya nganterin kakaknya dulu atau seperti apa. Jadi alasannya seperti itu terus kalau ditanya Pak. Selain itu untuk menanyakan hanya ke siswa sendiri atau ke temannya atau mungkin ada ke orang lain itu pernah Bu menanyakan Eh, itu kan nanti kan maksud saya kan itu hanya alasan apa memang benar seperti itu begitu. Saya pernah bertanya sama orang tuanya juga, Pak, itu. Jadi, saya tanya orang tuanya, Bu, kenapa sih ini sering terlambat Mbak L ini? Nah, seperti itu. Misalnya, Mbak. Jadi, katanya ibunya seperti ini. Oh, Mbak L itu kalau tidur malam, Bu, tidurnya malam. Loh, kenapa kok tidurnya malam? Ya, dia sukanya main game online, katanya seperti itu. Sukanya main game online itu sampai malam, jadinya kalau bangun kesiangan, seperti itu, Pak. Berarti anu Bu ya, Ibu sudah pernah komunikasi dengan orang tua seperti itu gitu ya. Enggak, pernah komunikasi pada orang tuanya. Ya lewat telepon aja, Pak. Komunikasinya seperti itu. Terus langkah-langkah apa saja Bu kira-kira agar dia bisa lebih baik lagi. Yang belum saya lakukan itu kalau ngomong sama anaknya secara langsung, mengingatkan itu sudah ya, Pak ya. Terus komunikasi sama orang tuanya lewat telepon itu sudah. Yang belum itu eh, datang langsung ke rumahnya gitu Pak. Itu yang belum saya lakukan. Berarti hanya anu Bu ya. Kalau anak sendiri sudah ngaku permasalahannya, ngaku apa enggak apa hanya informasi dari orang tua Bu. Eh, yang saya pengen tahu itu kan nanti kalau di rumah mungkin jadinya saya akan tahu kebiasaannya. Kalau di rumah, jadi nanyanya langsung ke orang tuanya gitu Pak. Kalau ke rumahnya itu kan lebih enak. Kalau misalnya Ya. cuma di telepon aja, ngomong di telepon itu kan enggak enak Pak ya. Jadi enaknya kayaknya secara langsung biar saya tahu permasalahannya yang sebenarnya di sekolah.
di rumah seperti itu. Berarti situasi yang pengen Ibu sebagai wali kelas berarti itu tadi ya mau apa tadi? Datang ke Pengen rumah. saya pengen datang ke rumahnya dulu biar saya tahu gitu Pak, kondisi yang sebenarnya dia di rumah seperti apa, kegiatannya ngapain aja. Nah, itu yang saya pengenkan. Agar apa nanti di kelas saya itu sudah enak lagi itu. Karena kalau ada yang terlambat gitu kan akhirnya mengganggu yang lainnya juga gitu Pak. Untuk Bu, apa berkaitan dengan terlambat tadi berangkat dari rumah ke sekolah memang jauh atau memang kendala di angkutan atau bagaimana? Hmm, Kalau rumahnya itu nggak terlalu jauh, Pak. Karena dia juga biasanya kan dianterin pakai mobil sama orang tuanya. Oh Jadinya, gitu. iya. Jadi dia itu nggak butuh waktu lama untuk nyampe ke sekolah. Berarti hanya saja itu tadi Bu ya. Intinya orang tuanya mendukung, cuma dianya itu yang sulit untuk berubah Iya, bangun pagi. iya mungkin bangun paginya itu dan juga alasan katanya kan ngomongnya kalau nggak bangunnya telat nganterin kakaknya dulu itu loh Pak. Kan kakaknya itu sekolahnya berbeda sama dia. Jadi biasanya itu yang diantarkan kakaknya dulu. Oh begitu Bu ya, memang selain dari dia sendiri orang tuanya juga sudah mengetahui berarti ada proses untuk Mm-mm. menuju ke sekolahnya seperti itu begitu Bu ya. Iya, iya Pak. Terus dengan seperti itu untuk agar lebih aman lagi atau tidak terlambat lagi gimana? Ya, ya itu tadi Pak, pengennya saya hadir ke rumahnya dulu. Kita ngobrol sama orang tuanya dulu gitu. Nanti enaknya seperti apa untuk agar anaknya ini bisa berubah yang lebih baik. Kan harus ada dua arah. Di sekolah kita misalnya saling mengingatkan, tapi di rumah ternyata dia dibiarkan saja tidurnya sampai malam seperti itu. Nah, jadi harus ada anu tadi ngobrol bareng lah istilahnya seperti itu, Pak. Itu kebetulan siswa kelas berapa betul Bu? Saya di kelas 5 Pak. Oh berarti kelas 5 kan sudah kelas hitungan sudah besar, sudah bisa Nggih. sudah ngerti diingatkan. Sudah kelas 5. Jadi tinggalan Bu ya. Setelah sudah komunikasi orang tua tahu berangkatnya memang terdulu sebelum sekolah. Jadinya kan orang tuanya sama-sama tahunya kan gitu. Iya. Terus nanti kapan itu rencana untuk datang ke rumah? Setelah liburan ini Pak, kebetulan sekolah saya kan sudah libur. Nah, jadi setelah liburan, mumpung juga masih hari raya gitu, sekalian ke rumahnya. Kayak gitu Pak, sekalian silaturahmi. Oh gitu, berarti nanti Nggih. sekitar hari raya ke sana Sekitar sampai. paling tanggal 20-an April Pak. Soalnya masuknya di sekolah kita kan tanggal 20. Nah, hari pertama masuk itu sekalian saya berkunjung ke sana gitu. Terus nanti kalau berkunjung ke sana, kira-kira apa Bu yang dipersiapkan ke sana? Yang saya persiapkan ya yang pasti adalah apa yang absen gitu Pak. Absen ketidak absen apa yang membuktikan kalau anaknya itu sering terlambat gitu. Habis itu mungkin saya siapkan mental untuk ngobrol dengan orang tua kan kadang ada orang tua itu juga nggak bisa menerima gitu Pak kondisi anaknya. Saya nggak bisa ini seperti ini. Nah itu harus saya siapkan juga mental saya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya yang pasti adalah lebih enak saya itu kesananya dibantu sama guru BK karena di sekolah saya ada alhamdulillah. Jadi nanti saya akan mengajak guru BK juga ke situ Pak. Biar ada temannya. Oh begitu ya. Berarti tadi kita mempersiapkan termasuk absen-absen untuk mengetahui Iya, kawan tak masuk berapa hari gitu Bu ya. iya, kayak gitu Pak. Terus
setelah itu terus bagaimana Bu untuk memutuskan itu harus bagaimana maksudnya? Lanjutannya. Jadi kalau Iya. memang nanti masih berlanjut seperti itu, ya saya akan panggil orang tuanya, keduanya, dan kita mungkin bisa menyelesaikannya dengan itu tadi, dengan dibantu kurikulum dulu ya Pak, sementara kesiswaan seperti itu kan kalau telat gitu kan hubungannya sama kesiswaan gitu. Jadi ngobrol bareng untuk sementara ini kan saya ke rumahnya dulu, saya home visit dulu. Kalau memang itu tidak menyelesaikan masalah yang tadi, saya akan ke kesiswaan gitu, ke yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi di ngobrol bareng antara kesiswaan, orang tuanya, anaknya sama saya sekalian seperti itu. Biar nanti tidak ada kejadian seperti itu lagi karena nanti mempengaruhi yang lainnya juga gitu. Berarti itu tadi Bu ya, berarti dikomunikasikan bersama berarti antara siswa sendiri, ibu Yeah. sebagai wali kelas, orang tua sama pihak sekolah. Jadi siapa Iya, apakah kesiswaan. kesiswaan. Yeah. Sehingga akan nanti ada kesepakatan untuk selanjutnya begitu tak Bu ya. Seperti itu. Terus untuk berikutnya langkah kalau sudah seperti itu apa Bu yang harus dilaksanakan? Yang pasti adalah komunikasi sama orang tua itu harus tetap berjalan gitu, Pak. Karena apa? Kalau kita sudah membuat keputusan atau kesepakatan seperti itu, kalau kita nggak tindak lanjuti terus-menerus, otomatis nanti akan terulang lagi gitu. Jadi tetap komunikasi sama orang tua dijalankan. Habis itu kita ngasih ke anaknya, mungkin pakai restitusi tadi. Kalau misalnya, kelihatan anak itu sudah agak mulai lagi, agak telat sedikit ya, nah kita restitusi lagi. Gitu. Jadi kita tumbuhkan kesadaran dari dirinya juga. Oh begitu. Berarti untuk penanganan itu tadi kalau Ibu bisa disimpulkan gimana Bu? Jadi kesimpulannya kalau misalnya yang pertama yang dilakukan itu adalah kita restitusi anaknya dulu. Kalau masih terus berlanjut, maka di situ saya berkomunikasi sama orang tuanya, berkomunikasi secara virtual mungkin ya Pak, pakai telepon atau pakai WA kayak gitu. Tapi kalau masih tetap berlanjut seperti itu, maka saya akan mengadakan home visit. Kalau misalnya home visit ini juga tidak mempengaruhi juga, maka akan kita ngobrol bareng dengan kesiswaan seperti itu agar agar nanti pihak sekolah juga bisa menyelesaikan masalahnya anak-anak itu tadi. Seperti itu. Terus itu tadi berkaitan dengan agar anaknya konsisten atau tanggung jawab dibuatkan berupa apa saja Bu? Biar konsisten berarti Jawab. dibuatin mungkin list kayak gitu Pak, setiap hari sudah tidurnya jam berapa, habis itu main game berapa jam kayak gitu. Jadi harus setiap hari mungkin ditanya seperti itu. Kemarin tidurnya jam berapa, main gamenya berapa jam. Nah, kan kita nggak bisa langsung melarang harus selesai gitu Pak ya. Jadi harus di sedikit-sedikit dulu, yang penting konsisten gitu. Oh begitu Bu ya. Berarti intinya seperti itu. Untuk tindak lanjutnya setelah yang terakhir itu terus harus bagaimana nanti misalkan bisa dikomunikasikan lagi begitu Bu ya. Oke. Jadi Terus komunikasikan sama orang tuanya juga itu harus konsisten. mungkin saya kira sudah cukup Bu ya untuk komunikasi berikutnya bisa setelah home visit tadi Bu ya. Oke. Mungkin begitu Ibu. Terima Saya kasih kira Bapak. cukup. Pak Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.